seorang tim leader atau manajer dia bisa menggunakan waktunya menjadi lebih efektif lagi untuk melakukan hal-hal lain, bisa jadi mengimprove atau meningkatkan kemampuan dari timnya atau melakukan ekspansi atau membuat strategi yang baru. Selanjutnya, tim perlu belajar tentang konflik manajemen. Konflik manajemen ini sangat bagus banget ya sahabat semuanya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain, mereka kan memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka memiliki cara pandang yang berbeda, mereka juga memiliki masa kecil yang berbeda, mereka juga memiliki belief system value yang berbeda. Perbedaan ini seharusnya sahabat semuanya tidak menimbulkan permasalahan dan konflik yang mendalam. Harusnya perbedaan ini menjadi sebuah sinergi dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah goal atau kinerja yang sudah ditetapkan oleh organisasi ataupun ditetapkan secara bersama. Kira-kira kalau sudah terjadi konflik, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan konflik itu dalam waktu yang singkat dan cepat? Tentu konflik-konflik yang dibiarkan tidak segera diselesaikan, dia akan menjadi penyakit di dalam sebuah organisasi. Kalau di dalam tubuh kita punya penyakit, harus cepat-cepat kita buang ya. Kalau tidak, dia akan menyebar ke sisi yang lain. Begitu juga di dalam organisasi. Perlu kita selesaikan, kita cut konflik atau permasalahannya dengan berbagai cara. Ada beberapa ciri pemimpin yang dia bisa menyelesaikan konflik dengan cepat. Karena ini terkait ya dengan skill dari seorang leader yang perlu dimiliki, yang secara ideal dia bisa meraih kepercayaan bawahannya dan menyelesaikan konflik dalam cepat. Ada 10 skill yang perlu dimiliki oleh seorang leader agar dia berhasil melewati konflik dan berhasil membangun timnya menjadi teamwork yang solid dan luar biasa, bersedia memberikan effort dengan sukarela kepada organisasi atau kepada timnya tanpa susah payah. Ini dia. Yang pertama adalah dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi seorang leader itu perlu memiliki kemampuan komunikasi, menyampaikan dengan jelas kepada bawahan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan dengan komunikasi yang bagus ini, seorang leader atau pemimpin dia bisa menarik perhatian atau menarik simpati dari bawahannya. Nah, yang kedua adalah motivasi. Seorang pemimpin ini dia perlu atau dia punya kemampuan untuk membangun motivasi dari bawahannya, motivasi untuk memberikan effort yang lebih atau usaha yang lebih, motivasi untuk mendorong seorang bawahannya bersedia berkontribusi semaksimal mungkin terhadap goalnya, dan juga memberikan motivasi kepada bawahan ketika melewati masa-masa sulit di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, delegasi. Seorang pemimpin dia tahu kepada siapa sebuah tugas itu perlu didelegasikan, dan tentu saja bukan hanya tentang kepada siapa ya, tapi orang yang tepat dalam waktu yang tepat dan progres laporannya yang bisa dipercaya. Untuk ini sahabat bisa tonton video kita sebelumnya terkait leadership. Poin yang selanjutnya terkait dengan positivity. Ini krusial banget ya sahabat semuanya, karena positivity ini terkait dengan attitude. Seorang pemimpin yang memiliki sikap atau attitude yang positif, tentu sikap ini akan memberikan energi yang positif di lingkungan kerjanya. Karena seorang pemimpin dia memiliki attitude atau sikap positif yang baik, maka lingkungan tempat kerja di bawahnya ini akan lebih bahagia bawahannya, dan juga lingkungan kerjanya jauh lebih sehat. Tentu ini pasti ya menjadi minim konflik.